Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Semangat dan sukacita hari ini. Amin. Amin. Kita memasuki bulan Januari, bulan pertama di tahun 2026, tahun yang baru. Sebagaimana Tuhan menolong kita di tahun yang kemarin dan tahun yang sebelumnya lagi, maka kita percaya bahwa Tuhan menyertai dan menolong kita di tahun ini. Amin. Dan sukacita kita tidak akan berubah karena setianya Tuhan juga tidak pernah berubah. Mari kita mengucap syukur, mari kita menaikkan doa kita sembari kita mengingat bahwa pertolongan Tuhan itu nyata dari tahun-tahun kemarin sampai hari ini. Kita dibawa di tempat ini dan kita dibawa mengalami hal-hal yang luar biasa. Semua karena kasih karunia, bukan karena kuat dan gagah kita, saudaraku. Ya, mari kita berdoa bersama-sama dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan menuntun kami sepanjang tahun kemarin, sepanjang tahun sebelumnya, dan sampai hari ini kami pun benar-benar kagum akan perbuatan-Mu yang sungguh luar biasa, dahsyat dan ajaib. Engkau benar-benar Tuhan yang hidup, yang memelihara, yang menjadi gembala yang setia. Engkau tunjukkan kasih setia-Mu, Engkau berikan segala perkataan-Mu dan itu nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berkumpul di tempat ini karena kami mau mencari wajah-Mu, karena Engkau Tuhan pribadi yang kami perlu. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita salam dulu dengan kanan dan kiri, depan belakang. Mari kita ucapkan sekali lagi selamat tahun baru. Dan kita memasuki bulan ini, tahun ini dengan pengharapan dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau ada di setiap musim hidup kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama, katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan karena perjalanan ini bersama Engkau. Engkau ada bersamaku, di setiap musim hidupku. Terima kasih Tuhan. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
bersamamu, dan tak pernah kuragukan, tak pernah kuragukan kasih-Mu. Mari nyatakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama katakan bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengingat apa yang Tuhan sudah perbuat di hari-hari kemarin, di tahun-tahun kemarin. Mungkin kesembuhan, pemulihan hubungan, pemulihan finansial, pekerjaan, hal-hal yang di luar pikiran kita Tuhan kerjakan. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhan baik, karena Tuhan penuh kasih dan pengampunan. Maka saudara, saat ini waktunya kita menaikkan syukur, mezbah puji-pujian bagi Dia. Mari kita pujikan anugerah-Mu besar. Kalau dengan memuji Tuhan itu menyenangkan hati-Mu, kami mau melakukannya Tuhan. Oh, haleluya. Mari kita nyanyikan pujian dari awal. Engkau ada, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Terima kasih Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
Mari sembah Dia. Tuhan, kami bersyukur Engkau ada di setiap musim kami. Sekalipun lembah air mata kami jalani, Engkau Tuhan menolong dan setia. Mendengar setiap sembah pujian kami Tuhan. Kami mau menjalani tahun ini dengan meninggalkan kepahitan, luka masa lalu, kekecewaan, hal-hal yang kami rasa gagal. Kami tidak mau lagi bawa Tuhan, karena kami tahu perjalanan ini bersama Tuhan. Dan Kau Tuhan yang sanggup pulihkan jalan-jalan kami yang salah. Terima kasih Tuhan, karena di dalam nama Yesus kami akan mengalami kebenaran di dalam firman Tuhan dan kemenangan. Sekali Yesus selamanya. Amin. Kami terus mau ikut Engkau Tuhan. Yes. Takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Katakan sekali Yesus, sekali Yesus. Sekalipun kami belum melihat apa yang kami harapkan terjadi, tapi kami percaya Engkaulah pengharapan yang benar. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
Kami naikkan pujian syukur kami di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari yang percaya katakan amin. Semangat memuji Tuhan. Mari kita bersorak, bersukacita. Salam dulu kanan dan kiri sekali lagi Bapak Ibu. Bagi yang tadi belum salam, kita katakan sukacita dalam Tuhan menjalani tahun baru ini. Mari kita mengecap kebaikan Tuhan dan bersorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Yes. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, oh syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, yes. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur, oh syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Yes, beri kemuliaan bagi Tuhan. Masih bersukacita, semangat memuji Tuhan. Amin. Katakan haleluya. Yeay. Jesus. Bersukacita di dalam Engkau. Pujian syukurku, yes, ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersamamu, bersamamu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan
namamu, ikut kehendakmu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah namamu, oh Yesusku. Katakan haleluya. Yes. Kasih-Mu terbesar, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, oh, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku. Amin. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah namamu. Oh, 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 suka dalam-Mu, Yesus, Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Amin. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku. Kaulah sukacitaku, Kaulah sukacitaku. Mulialah namamu, oh Yesusku. Haleluya. Sukacitaku. Amin. Ini pujian syukur kami bagi Engkau Tuhan, karena perbuatan-Mu dahsyat dan ajaib. Tapi kami menyadari sekalipun jawaban doa kami masih belum kami lihat, sekalipun gunung pergumulan kami belum berpindah, tapi kami mau taat. Jika ketaatan itu menyenangkan hati-Mu, kami mau Tuhan. Kami mau tetap mengejar Engkau, menantikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat.
kekuatan-Mu Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Meskipun walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu. Karena pribadi-Mu Tuhan, pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah. Yes, kami mau tetap percaya dan beriman kepadamu Tuhan. Kami mau tetap mengasihi Kau. Ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah.
sepanjang tahun lalu 2025, kami boleh memasuki tahun yang baru, masa dan musim yang baru. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai setiap kami anak-anak-Mu. Berkati kami Tuhan dengan firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat pagi, selamat tahun baru, dan shalom. Sekali lagi, shalom. Semangat ya di tahun yang baru, tahun 2026. Hari ini tergolong istimewa, karena hari ini adalah hari Minggu yang pertama di tahun yang baru. Mari kita sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Khotbah saya hari ini, saya beri judul Lembah Kekelaman. Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu kita ketahui bahwa tema gereja kita bulan ini adalah The Valley of Decision. Valley artinya lembah. Dan secara spesifik saya memasukkan Mazmur Daud ke dalamnya, yaitu tentang lembah kekelaman. Nanti ada 2 ayat di sana, Ulangan 30 ayat 19 dan Mazmur 23 ayat 4. Mari kita baca Ulangan 30 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah. Sekali lagi, pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saya lanjutkan dengan ayat berikutnya, yaitu Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kata pilihlah, decide, decision, ambil keputusan. Dan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ulangan ini dikatakan oleh Musa. Musa mewakili Tuhan untuk berbicara kepada bangsa Israel. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu hari ini. Hai bangsa Israel, dengarkanlah sabda Tuhan ini. Dengarkanlah firman Tuhan, perintah dari Tuhan. Berikutnya, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, kuperhadapkan pada berkat dan kutuk, pilihlah salah satu. Dan ada perintah, pilihlah kehidupan. Kata pilihlah di sini adalah kata yang sangat penting. Bukan sekedar memilih. Barangkali waktu kita kuliah, kita belajar SMA, Bude pakai seragam SMP. Zaman itu ada tes, itu namanya multiple choice. Multiple choice. Betul ya Bu ya? Saya nggak tahu sekarang masih ada atau tidak begitu. Rata-rata sekarang ini dikembangkan tes atau ujian itu sifatnya essay. Ya, betul ya? Karena sifatnya pemahaman, comprehension. Sedangkan di zaman kami, ya, itu banyak tes-tes itu memakai sistem multiple choice. Pertanyaan, kemudian jawabannya ABCD. Pertanyaan nomor 2, ABCD. Pertanyaan nomor 3, ABCD. Jadi Bapak Ibu, Saudara, itu terutama yang anak-anak muda ya, para pemuda-pemudi, anak-anak remaja, Bapak Ibu kalian, kakek nenek kalian, kadang-kadang kalau tes, itu enggak belajar. Betul Pak Paulus?
Bapak nggak usah jawab, Pak. Bapak senyum saja saya udah tahu, Pak. Nomor 1 susah banget. Fisika ada hitung-hitungannya, rumusnya kita lupa. Waduh. Nomor 2 matematika. Wah, turunan integral. Susah, rumit. Tetapi serumit-rumitnya waktu itu tetap kita bisa jawab. Ya, kita punya kancing A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Oh, pas C. Cap, cip, cup, dan seterusnya. Oh, jawabannya A, jawabannya B, jawabannya C, jawabannya D. Entah nilainya berapa, kita nggak tahu, tetapi bisa jawab. Sudah saya jawab semua, nilainya berapa, nggak tahu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, yang dimaksud dengan memilih bukan memilih seperti ujian zaman dulu yang baru saja saya ceritakan itu. Pilihan yang harus diambil, yang diperintahkan oleh Musa, itu pilihan hidup dan mati. Coba dibayangkan Bapak Ibu, nyebrang ke jembatan penyeberangan. Saya masih ingat, nyebrang Slipi Jaya ke daerah Petamburan. Jembatan penyeberangan di atas. Ya. Waktu menyeberang, kemudian dicegat orang, nodong, pakai senjata tajam. Taruh di leher. Dan ada pertanyaan, hidup atau mati? Merdeka. Besok Bu Agustus. Merdeka. Oh, salah saya. Hidup atau mati? Serahkan dompetmu atau saya bunuh. Pilih hidup atau serahkan uangmu. Ayo serahkan dompetmu, kalau tidak akan saya bunuh. Bayangkan situasi seperti itu, sehingga kita ini harus pinter-pinter memilih. Musa mengatakan, pilihlah kehidupan. Bahkan kalau kita tahu kehidupan itu sangat penting, bisa jadi uang berapapun yang ada di dompet kita akan kita serahkan, betul? Mungkin kita punya harta benda, kalung, cincin, anting-anting, berlian, emas, apapun itu akan kita serahkan kepada orang yang menodong itu demi apa? Demi kehidupan. Supaya kita tidak dibunuh. Pilihlah kehidupan. Berikutnya adalah tentang lembah. Satu hal yang penting yaitu tentang kita harus bisa memilih, menentukan pilihan. Yang kedua, kita ini sekarang diajak berpikir kalau kita ini masuk dalam lembah. Apa artinya lembah? Saya terjemahkan di sana, lembah itu identik dengan penderitaan. Identik dengan kegagalan. Waduh, saya ini sekarang sedang ada di bottom. Di lembah, saya ini rasanya baru ndelosor, menderita. Jarang ya orang ngomong, wah saya sukses, saya sekarang ada di bawah, saya sekarang sedang memiliki perkembangan usaha yang sangat baik, dan saya letaknya di bawah. Tidak pernah kita mengatakan seperti itu. Kalau orang yang sukses, orang yang berhasil, kita selalu ngomong, wah puncak kejayaan. Jadi kata lembah ini identik dengan penderitaan, identik dengan kesengsaraan, hal-hal yang tidak enak, itulah lembah. Yang dua disebutkan dalam Mazmur 23 ayat 4 tadi adalah kelam, lembah kekelaman. Yang mana kelam itu artinya adalah gelap. Bayangkan, sudah terpuruk, menderita, ada dalam kegelapan. Artinya kalau gelap, lampu ini dimatikan, Bapak Ibu mungkin belum pernah masuk ruangan ini dalam keadaan lampunya mati. Para leader, ya pendeta, para pengerja, aktivis itu pernah ngerasain.
Kalau kita mau rapat, betul ya? Ada masuk ke ruang ini, lampunya belum dinyalakan, kita bisa nabrak. Kita nggak tahu arah. Saya akan belok sini, pintu dibuka, masuk ke sini, hanya kira-kira. Kemudian jalan mau ke mimbar, mau jalan ke sini, itu pun nabrak kursi. Itu pun kesandung. Karena apa? Karena gelap. Karena kelam. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bayangkan kalau kita ini pas menderita, kemudian dalam arah, tidak tahu arah, karena gelap. Tidak tahu harus ke kanan atau ke kiri. Tidak tahu jalan mana yang harus diambil. Beberapa hari terakhir, Jogja, mungkin daerah-daerah yang lain juga di Indonesia, itu curah hujan sangat tinggi. Dan kalau hujan, itu keadaan ekstrim, ada angin. Kita tahu banyak pohon yang tumbang. Maka akhir-akhir ini, mungkin 2 atau 3 hari yang lalu, itu karena ada pohon yang tumbang, maka listrik padam. Paling enggak di jalan Kusumanegara, Taman Siswa, ya, itu gelap. Karena ada pohon yang tumbang, kemudian mengenai kabel, kemudian listriknya padam. Waktu kita nyetir, keadaannya sulit, tidak gampang, karena gelap keadaannya. Mau belok kiri, kok kayaknya gelap, mau belok ke kanan, gelap. Kita butuh cahaya, butuh penerangan. Sampai di rumah pun kita rasanya nggak enak. Di kamar ya gelap, di luar ya gelap, tidak bisa melihat apa-apa, sampai akhirnya kita harus menyalakan lilin, atau mungkin lampu emergency, dan lain sebagainya. Karena kita tidak mau tinggal dalam kegelapan. Karena kita ingin supaya kita bisa melihat. Kita tidak mau tinggal di dalam kekelaman. Bahkan Daud menyampaikan, kalau dalam versi ditulis dalam Alkitab bahasa Inggris, lembah kekelaman itu valley of shadow of death. Valley of death. Lembah tidak hanya sekedar lembah kekelaman atau lembah kegelapan, tetapi lembah bayang-bayang kematian. Shadow of death, lembah ada bayangan ancaman, penderitaan, nyaris dekat dengan kematian. Kita bisa merenungkan hal ini, betapa tidak enaknya, betapa sulitnya, atau betapa menderitanya saat ada dalam lembah kekelaman itu. Ada ayat di sana, tapi nggak usah ditampilkan. Ya. 1 Samuel 21 ayat 12 sampai 13. Ya, dikatakan Daud bahkan pura-pura gila. Suatu saat Daud itu pergi melarikan diri karena dikejar-kejar oleh Raja Saul. Kemudian Daud sampai ke daerah Gad. Di sana dipimpin oleh Raja Akis. Kemudian Raja Akis bertemu kepada Daud, kemudian mengucapkan kata-kata berikut. Oh, inikah yang namanya Daud? Inikah orang yang sudah berhasil membunuh berlaksa-laksa? Karena Raja Akis mengatakan begitu, Daud ketakutan. Daud takut kalau Raja Akis nantinya akan menyerang dan membunuh dia. Daud membawa prajurit kira-kira 600 orang, tetapi yang dikatakan Akis, ini yang membunuh berlaksa-laksa. Kalau Daud memiliki 600 prajurit, Akis ini bisa jadi menyerang dengan puluhan ribu orang. Oleh karenanya, Daud pura-pura menjadi orang gila. Rambutnya awut-awutan, kemudian mencakar-cakar, meja, kayu, dinding, bahkan air ludahnya dibiarkan sampai mengalir ke janggutnya. Supaya menunjukkan, oh, akhirnya Raja Akis membiarkan Daud.
Di tempat saya di Gad ini tidak kekurangan orang gila. Kenapa harus menambah dengan orang ini? Kita biarkan saja orang yang namanya Daud ini, orang yang tidak waras ini. Akhirnya dia dibebaskan. Daud sampai harus berpura-pura gila karena dia merasa terancam. Merasa lembah kekelaman itu sangat berat, takut mati. Mazmur 34 ayat 1, satu pasal itu judul perikopnya saja adalah Daud gila, Daud tidak waras. Jadi satu pasal itu, ini penderitaan yang sangat berat, ketakutan yang sangat kelam, sehingga Daud itu menulis satu pasal, itu saat dia pura-pura jadi gila. Oh, mungkin nanti dibaca. Ya, pasal ini sangat menarik. Bahkan sampai dia itu merenungkan, saking merenungkannya sangat mendalam, sehingga dia ini sampai menggubah satu mazmur tentang keadaan saat dia pura-pura gila. Saya pikir sudah lengkap tentang lembah kekelaman. Bagaimana lembah kekelaman ini sangat menghantui, sangat tidak enak, sangat tidak nyaman. Oleh karenanya, Bapak Ibu, kita sekarang baca Mazmur 23 ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saya ulang ya, Mazmur 23 ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saat kita ini dalam kegelapan, saat kita ini dalam masalah yang berat, very big trouble, kita lihat Mazmur ini. Ia menyegarkan jiwaku. Saat aku ada masalah, ia menyegarkan jiwaku. Saat aku dalam kegelapan, ia menuntun aku di jalan yang benar. Ia menolong aku. Ia menghampiriku, ia mengangkat tanganku. Tuhan menolong. Bapak, Ibu, saudara sekalian, catat, saat kita memiliki masalah, ayo ingat Tuhan. Ayo datang kepada Tuhan. Kita ingat Mazmur ini. Bahwa Tuhan itu hadir sebagai pelita dalam kekelaman. Saat kita ada dalam lembah yang paling buruk sekalipun. Lihat di gambar di sana. Yang ada di slide. Yang mana itu adalah gambar Hagar dan Ismail. Ada dalam lembah, berusaha pergi karena diusir oleh Sarah. Singkat cerita, dalam perjalanan kehausan, sudah tersesat di padang pasir, kehabisan air, kurang kelam apalagi mereka itu dalam lembah. Tetapi singkat cerita, Tuhan menghampiri mereka, Tuhan hadir. Bahkan Tuhan memberikan memberikan mata air, memberikan minum. Sehingga tempat itu disebut El Roi. El artinya Tuhan, Roi artinya melihat. When you are in trouble, Tuhan melihat kalian. Tuhan melihat kita. Apapun masalah yang kita miliki, apapun problem, pergumulan yang kita miliki, dimanapun lembah kekelaman kita saat ini berada, El Roi, Tuhan melihat. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Satu ayat yang pendek, kita baca sama-sama ya. Boleh? 1, 2, 3. Firman-Mu
Kalau Hagar dan Ismail memiliki masalah, kalau Daud memiliki masalah, Tuhan datang saat itu. Malaikat turun menghampiri mereka. Saat Musa memiliki masalah, maka Musa bisa naik ketemu dengan Tuhan muka dengan muka. Masalahnya langsung terselesaikan. Air yang mau diminum pahit, oh lemparkanlah kayu ini, maka kayu ini akan menjadi fresh, menjadi tawar dan segar. Saat mereka ingin memiliki makanan, mereka berdoa, maka saat itu juga bubuk mana itu diturunkan dari surga. Saat mereka bosan, tidak pernah makan daging, mereka berdoa, maka burung gemak, burung puyuh, gemak bahasa Jawa ya. Burung puyuh diturunkan dari surga. Tuhan menyegarkan jiwa. Tuhan menuntun jalan. Bagaimana dengan keadaan kita sekarang? Bagaimana Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita? Bagaimana kita mencari wajah Tuhan? Jawabannya adalah firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang itu akan ada, terang itu akan diberikan, jalan itu akan diberikan, jalan itu akan ditunjukkan. Dengan cara apa? Baca firman. Buka Alkitab. Putar radio Kristen tentang khotbah. Buka YouTube tentang khotbah. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Baca firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Tahun ini memang tahun yang baru, sehingga para leader, para pengerja, diminta untuk membuat rencana kerja. Ada banyak ya tentunya. Salah satunya adalah ayo baca Alkitab. Saya baca dulu ayatnya, 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi gereja kita itu mencanangkan, mengajak semua jemaat yang ada untuk membaca Alkitab tuntas. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Boleh pilih. Ya. Dan saya tahu banyak di antara kita ini yang sudah bergabung dalam grup yang ada. Dan puji Tuhan, tahun 2025 kemarin bisa menyelesaikan pembacaan Alkitab tuntas. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu pasal 22. Untuk tahun yang sekarang ini, memang jadi ada 2 jenis, boleh diselesaikan dalam 1 tahun, boleh diselesaikan dalam 2 tahun. Para leader bergabung di sana, sehingga bisa mengajak, memotivasi jemaat, anggota komsel yang belum pernah menyelesaikan membaca Alkitab tuntas. Sebelum saya lanjutkan, boleh saya tanya, apakah ada di antara kita, Bapak, Ibu, Saudara di sini, yang belum pernah menyelesaikan baca Alkitab tuntas? Boleh angkat tangan? Jangan malu-malu, kita nggak malu-maluin nanti. Ada yang pernah? Biasanya anak-anak muda. Ayo, jangan malu-malu. Nggak ada, semuanya sudah menyelesaikan. Oh ada, ya, 1 ibu di sana, ya. Tentunya jangan malu, ya. Saya pernah bertanya ke salah satu sekolah Kristen. Setiap hari di sekolah itu ada ibadah. Setiap hari. Guru-gurunya mimpin ibadah. Guru-gurunya semuanya Kristen.
Waktu saya kemudian tanya, apakah ada di antara kalian yang sudah pernah membaca, menyelesaikan Alkitab dari awal sampai akhir? Tidak yang ada yang angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan. Semuanya belum pernah menyelesaikan tuntas. Nah, di sini mungkin yang muda-muda, saya nggak tahu ada anak roket. Jos tadi mana? Oh, ibadah. Ya, mungkin bisa kita minta juga roket pun membaca tuntas, ya, supaya semuanya membaca Alkitab dari awal sampai akhir. Kenapa, Bapak Ibu? Karena firman Tuhan ini baik untuk mengajar. Yang tidak tahu menjadi tahu. Tidak cakap menjadi terampil. Baik untuk menyatakan kesalahan. Bro, jangan lakukan ini salah. Jangan ngomong tentang gosip, ini bukan kebenaran. Jangan dilanjutkan perkataan atau percakapan ini. Menyatakan kesalahan. Memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, dan seterusnya, dan seterusnya. Lanjut ke gambar berikutnya. Ada anak kecil, gadis, umurnya 2 tahun, diberi hukuman seumur hidup. Bayangin nih, anak baru umur 2 tahun. Grace umur berapa, Grace? 10. Sudah cukup gede. Sudah bisa sekolah, sudah bisa berpikir. Bagaimana dengan 2 tahun? Belum bisa pikir, baru bisa jalan, baru bisa lari. Harus dipenjara. Berapa lama? Seumur hidup. Why? Karena keluarganya nyimpen Alkitab. Ini kejadian di Korea Utara. Saya disclaimer dulu karena ini masuk YouTube. Di Korea Utara, itu media atau berita sangat dikendalikan, sangat dikontrol. Jadi kebenaran berita ini, ya katakanlah 70%, 30%. 70% menyatakan itu benar. 30%, lo kok tahu? Ini aja disembunyikan, rahasia gitu. Ya, karena sangat diktator. Kalau ada apa-apa sedikit dihukum, ada apa-apa sedikit dibunuh. Tetapi berita ini ya mendekati kebenaran. Jadi ada satu keluarga memiliki Alkitab. Mereka pengen baca Alkitab. Anak yang umur 2 tahun ini belum bisa baca Alkitab. Belum bisa baca. Harus dipenjara. Karena apa? Karena memiliki Alkitab. Bagaimana dengan kita? Dengan gampang memiliki Alkitab, ada di handphone, ada di tablet, ada di rak perpustakaan kita. Alkitab ada di mana-mana. Pertanyaannya, apakah kita baca? Kalau kita baca, apakah kita baca tiap hari? Kalau kita baca tiap hari, apakah kita baca tuntas dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22? Tanggal 30 Desember 2025, salah satu hari yang istimewa buat saya. Kenapa? Ada yang bisa nebak? Kenapa, Bu? Ada suara di sana? Oh, ulang tahun. 30 Desember adalah hari ulang tahun saya. Maka hari itu adalah hari istimewa. Tetapi keistimewaan hari itu semakin lengkap. Karena kami berempat waktu itu di penjara. Saya, Ferdi, saya bingung nih, Aceng atau Ecang ya? Gonta ganti namanya. Dan Pak, ini apa, Ketua PSSI, Pak Rudi Thohir. Ada di foto, ya, itu waktu kami di lapas. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian sekaligus memberikan informasi bahwa gereja kita ini harapannya menjadi gereja yang berdampak.
Sehingga tanggal 30 Desember itu kami Natalan. Gereja ini diwakili atau kami wakili Natalan bersama dengan para narapidana lapas di Sleman. Nah, itu fotonya. Yang sebelah kiri waktu di depan ya masih punya kamera. Yang di kanan saya ini nggak tahu kalau saya ini foto. Ya. Karena HP itu kan disita. Maksudnya HP itu harus disimpan, tidak boleh kita ini membawa HP. Ya. Nah, cuman ternyata saya nggak tahu mungkin bukan kepala penjara ya, kepala seksi apalah begitu, kontak person kita di sana, itu yang motretin. Sehingga ada potret nomor 2 dan sebetulnya ada potret-potret yang lain. Di sana ada tidak banyak, 30 orang dari 300 narapidana. Lu kok cuma 30? Lu emang pengennya supaya lebih banyak ya? Jangan, lebih sedikit lebih baik. Ya, kalau perlu 30, kalau perlu cuma 20, kalau perlu nggak ada. Nggak ada Natalan lagi di gereja. Kenapa? Orang-orang Kristen semuanya sudah bertobat. Foto itu kami tampilkan, kenapa? Ada di situ ada Pak Rudi ya sebelah kiri, belakangnya Ferdi. Betul nggak Ferdi? Ya, sebelahnya Ferdi itu narapidana. Ya. Oh Ecang. Bener itu Ecang ya? Oh bukan, belakangnya Ecang. Ya. Yang mau saya tunjukkan adalah di belakangnya Ecang itu ada satu narapidana yang membuka buku. Buku apa itu? Alkitab. Para teman-teman kita yang ada di lapas tidak memiliki banyak kesempatan untuk membaca Alkitab. Kapan membaca Alkitab? HP tidak punya. Alkitab tidak boleh dipegang, dimasukkan ke dalam sel. Karena siapa tahu mereka nanti menyembunyikan sesuatu yang berbahaya. Senjata tajam, mungkin narkoba, dan lain sebagainya. Jadi Alkitab hanya ada di ruang itu. Saat membacanya kapan? Ya saat ada Natalan, saat ada ibadah. Waktunya sangat terbatas. Setelah itu Alkitabnya harus ditinggal dalam ruangan itu. Mereka harus cek, ada sesuatu yang hilang, tidak. Ada sesuatu yang diambil, disobek. Dari Alkitab itu, iya atau tidak. Sempat kami ini bertanya kepada mereka, kenapa ada di situ? Ya karena berkelahi. Saya memukul orang. Berapa? 1,5 tahun. Hanya memukul 1,5 tahun. Wah ini berarti perkelahian yang luar biasa. Ya tidak hanya sekali pukul kemudian selesai. Kalau sekali pukul mungkin 1 bulan. Ini 1,5 tahun. Belum korupsi cuma 3 bulan. Oh. Itu mungkin dapat diskon Nataru itu Pak. Diskon akhir tahun. Korupsi dengan jumlahnya sekian banyak, cuma 3 bulan. Di sini ada yang mencuri Pak, 9 bulan. Ya, orang mencuri 9 bulan. Kenapa ada di sini? Karena 363. Apa kuwi 363? Saya nggak tahu. Artinya pencurian. Mencuri motor mungkin 1,5 tahun ya. Ada yang mencuri yang lain 9 bulan dan rata-rata belum bisa mendapatkan remisi karena masih belum 6 bulan tinggal di dalam penjara. Kita ini bebas, ada di luar. Tadi bawa buku, itu baru boleh pulang. Ada 1 orang yang saya tanya, berapa lama di sini? Sudah berapa lama di sini? Sekian tahun. Masih berapa lama lagi, Pak? Masih lama. Berapa lama, Pak? Pokoknya masih lama. Sampai dia nggak bisa menyebutkan.
Saking lamanya. Ibadah hanya 2 jam kami akhirnya pulang. Mereka tidak bisa pulang. Setelah ibadah kami bisa pulang, bisa ambil HP, bisa baca Alkitab, bisa berdoa di kamar kita, bisa ambil buku Alkitab, bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, bisa datang ke gereja, bisa pergi ke mall. Mereka tidak bisa. Ada satu kesaksian, saya belum izin sama suaminya, tadi suaminya saya lihat di situ. Ada salah satu anggota gereja kita yang juga ikut program Ayo Baca Alkitab. Rajin baca Alkitab. Dan kalau selesai baca Alkitab, kemudian menulis reportnya. Ya. Kemudian saya catat, saya screenshot tanggal 25 September. Betul ya? 26 September 2025. Di situ ada salah satu seorang, bisa ditampilkan di slide berikutnya. Gambarnya sudah lengkap ya, ada di sana. Kita fokus screenshot yang paling kiri. Mungkin nggak begitu jelas, saya bantu bacakan. Di situ tertulis 26 September 2025. Saya balik ke sana ya. Bagian ini, Yeremia, Ibrani, Ratapan, Ibrani 10, Ratapan 3, Ratapan 4 ayat 5 sampai 5. Dia ngasih report. Saya sudah selesai baca pasal ini. Saya sudah menyelesaikan bacaan ini. Harusnya itu satu pasal atau satu tugas dibaca harian. Tapi orang ini harus membaca 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dirapel. Langsung. Kenapa harus merapel? Jawabannya, karena ada gambar yang di tengah. Mondok di rumah sakit. Keadaan tidak baik. Sakit gula, menderita, mengalami penderitaan. Tanggal 25 September, besoknya tanggal 26 ya, tanggal 27 suaminya ulang tahun. Jadi ini adalah Kak Melia, istri Kak Adi. Ya, Kak Adi ulang tahun tanggal 27 September. Mas Dito ulang tahun tanggal 26. Pas ulang tahunnya Mas Dito. Menerima laporan ini rasanya terharu. Orang yang harus pakai ventilator, pakai oksigen, harus mondok, tetap rajin membaca firman Tuhan. Mungkin bukan saya saja, bukan teman-teman di sini saja yang terharu. Mungkin Tuhan pun memiliki rasa hatinya move, touch. Karena kesetiaan anak Tuhan ini. Walaupun menderita, walaupun sakit, walaupun ada dalam lembah kekelaman, mencari firman Tuhan. Sehingga rupa-rupanya ini menjadi legacy, warisan bagi kita semua. Orang yang sakit seperti itu aja rajin membaca Alkitab, kenapa kita tidak? Oh, saya sudah baca tuntas, bagus. Lanjutkan, teruskan, lebih giat lagi, dan jangan patah semangat, jangan berhenti di tengah jalan. Kalau saat kita malas membaca, kita ingat kejadian ini. Kalau kita sudah bisa membaca dengan rajin, tuntas, kita harus mengajak orang-orang lain untuk membaca Alkitab tuntas juga. Mungkin suami istri kita, kakak adik kita, anak-anak kita, teman-teman kita, rekan-rekan kerja kita ajak untuk baca Alkitab. Tidak perlu seperti orang anak kecil di Korea Utara yang harus dipenjara. Tidak perlu seperti yang di lapas. Kesulitan untuk baca Alkitab. Oktober dipanggil oleh Tuhan. Kemudian saya foto yang terakhir waktu dimakamkan.
Ini menjadi warisan yang baik buat kita semua. Menyemangati, menjadi motivasi bagi kita supaya kita bisa melakukan dengan baik. Penutup. Terjadi keintiman. Mazmur 23 ayat 2-4. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Pemain musik dan singer bisa maju ke depan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ayat yang saya kutip adalah ayat keempat. Dikatakan di situ, subjeknya adalah engkau. Rupa-rupanya terjadi perubahan atau pergeseran dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya, subjek yang menjadi Tuhan di sana dikatakan menjadi ia. Ia membaringkan aku, ia menuntun aku, ia menolong aku, ia, dan ia. Tapi ayat yang keempat, saat ada dalam penderitaan lain. Subjeknya diganti menjadi engkau, Tuhan, engkau. Dulunya berbicara tentang Tuhan, dia. Dan akhirnya menjadi engkau. Dari berbicara tentang Tuhan menjadi berbicara kepada Tuhan. Terjadi keintiman. Pilihlah kehidupan, kata Musa. Dan kita tahu Tuhan Yesus, kalau kita ini intim dengan Tuhan, akulah hidup, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kalau kita ini rajin, intim, membangun relationship dengan Tuhan, terjadi keintiman ini. Kita memilih Yesus, karena Yesus adalah kehidupan. Musa berkata, pilihlah kehidupan. Yesus berkata, pilihlah aku, karena akulah kehidupan. Ayat ini tidak berhenti di situ saja. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa, kata Yesus, kecuali melalui aku. Kita nyanyikan satu lagu. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang menyulitkan seluruh hidupku. Katakan, walau lewati lembah, katakan, ku sembah Kau Allahku. Saya panggil petugas perjamuan kudus untuk maju ke depan.
kekuatan. Kita akan melakukan menerima perjamuan kudus untuk anak-anak kecil, mereka yang berumur 12 tahun ke bawah atau yang belum dibaptis tidak boleh mengikuti acara ini, sakramen perjamuan kudus. Hanya untuk yang 12 tahun ke atas dan yang sudah dibaptis. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi di atas kepala kita. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Makanlah dan minumlah menjadi peringatan akan aku. Barang siapa makan tubuhku dan meminum darahku, dia akan menerima keselamatan. Barang siapa memakan tubuhku dan meminum darahku, aku akan tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam aku. Dan pada malam sebelum ia diserahkan, dia berkumpul bersama dengan muridnya, mengambil roti dan memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku. Jadikanlah ini peringatan akan aku setiap kali engkau melakukannya. Anak-anak Tuhan, bukankah roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur. Dan sesudah itu ia mengambil cawan dan berkata, inilah cawan ini berisi dengan anggur yang mana dimateraikan dengan perjanjian baru. Kiranya engkau selalu mengingat akan aku setiap kali engkau melakukannya. Anak-anak Tuhan, bukankah cawan yang kita pegang, cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Sekali lagi katakan puji syukur. puji syukur hanya bagi Kami sungguh mengucap syukur atas persekutuan kami. Kami hidup di dalam Engkau dan Engkau hidup di dalam kami. Terima kasih atas tubuhmu yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Dan juga darahmu yang sudah dicurahkan untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Kami saat ini menunggal dengan Engkau. Penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jemaat Tuhan bisa dipersilakan untuk duduk. Kita akan memberikan persembahan.
mengumpulkan amplop dengan warna merah marun yang ada tulisan sewa gedung. Nanti akan kita masukkan ke kotak persembahan di depan. Persembahan yang berikutnya akan diedarkan melalui kantong kolektan. Yang sudah menyiapkan persembahan ini, mari berdoa bersama dengan saya. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas teguran dan firman Tuhan yang sudah kami terima. Itu adalah berkat yang paling besar, terbesar yang boleh kami terima dari Engkau. Kami mengucap syukur buat berkat materi, jasmani yang sudah Kau limpahkan bagi setiap kami. Kami akan memberikan persembahan bila kami boleh memberikan dengan sikap dan motivasi yang benar, menyukakan dan menyenangkan Engkau dengan penuh kerelaan hati. Ini kami Tuhan, persembahan kami Kau terima, dan kiranya pengelolaan untuk keperluan pembayaran sewa gedung di mana kami berada Kau cukup-cukupkan, bahkan Kau limpahkan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari silahkan maju ke depan. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Kiranya ini menjadi berkat taburan yang baik bagi pekerjaan Tuhan di gereja ini. Tuhan memberkati berlipat-lipat untuk Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih untuk firman yang disampaikan Pastor Harry. Kiranya memberi kekuatan kita, peneguhan, dan menjadikan kita lebih semangat lagi untuk mengasihi Tuhan, mencari wajah Tuhan sepanjang tahun ke depan. Berikutnya kita akan mendengarkan suara gembala dan Rock News minggu ini. Tim multimedia dipersilahkan. Shalom warga kerajaan, kita tetap harus memperhatikan perkataan kita karena kita masih di dalam tahun 5786 daripada tahun Ibrani. Tapi 2026 ini saya dengan pimpinan Tuhan memberi nama The Year of Decision. Kita tahu bahwa decision itu sangat penting. Orang yang berdiri di atas pagar, sitting on a fence, gak tahu dia mesti ke kiri atau ke kanan, naik atau turun, hidupnya tidak mencapai apa-apa. Dan surat Yakobus mengatakan, orang yang selalu bimbang, namamu boleh Bambang, tapi jangan bimbang ya. Bimbang itu kamu tidak mencapai apa-apa dalam hidupmu. Kita melihat bagaimana seorang yang mandul, sudah tua, penyembah berhala, dia mengambil keputusan dan menjadi bapak daripada banyak bangsa. Abraham dan Sarai, yang kemudian jadi Abraham dan Sarah, the mother of all nations, and Abraham the father of many nations. Decision yang dia pakai, karena Tuhan berkata, keluarlah dari keluargamu, dari sanak saudaramu, dari kebudayaanmu, ke satu tempat, ke satu daerah yang kutunjukkan padamu. Dia tidak tahu, dia cuma percaya. Karena itu di dalam decision itu modalnya cuma satu, fully trust the Lord. Saya berikan contoh yang bagus di dalam mengambil keputusan, yaitu kehidupan pada Ruth and Orpa. Ruth dan Orpa saat itu kedua suaminya meninggal, mertua laki-laki Elimelek meninggal, dan kemudian ibu mertuanya mengatakan, aku sudah tidak punya apa-apa, tidak ada harapan bagimu, tidak ada harapan, aku juga bangkrut, semua harta kita sudah dikuasai orang lain, kembalilah ke rumah orang tuamu. Dan Orpa mengambil itu. Tetapi Ruth berkata, jangan suruh aku meninggalkan kau. Kemana kau pergi? Ke situ aku pergi. Di mana kau bermalam? Di situ aku bermalam. Di mana engkau yaitu dikuburkan, situ aku dikuburkan. Sebab Allahmu adalah Allahku.
Saudara yang kasih sama Tuhan, what a great decision. Dan itu yang merubah from emptiness to fullness. From emptiness minus jadi fullness. Dalam hidup saya ketika saya ngambil keputusan untuk bertobat. Dan kemudian Tuhan memerintahkan saya. Dia tagih janji saya. Jangan ngomong sembarangan kalau menghadap Tuhan. Wherever you send me, I will go. Dia berkata pergi ke Bali, tinggalkan semua di Surabaya. Itu satu langkah yang besar yang mungkin dianggap orang lain saya gila, saudaraku. But I know the Lord. I must make a decision. Saya tinggalkan semua pelayanan, semua gereja terbesar, tercepat berkembang di Indonesia. Saya tinggalkan semua. Saya pindah ke Bali. With nothing. Ya cuma my Bible, my guitar, and the promise of the Lord. And look what the Lord has done. Untuk seluruh saudara Rock Ministry, 1000 gereja ada di depan kita. Dan tahun ini pun, kalau sudah ingin mengalami sesuatu, make a right decision. Dan kata Yosua, pemimpin besar itu, choose today. Ambil keputusan hari ini. Menyembah Allah orang Amori yang ada di daerah ini. Atau menyembah kepada Yahweh. But me and my house, we will serve only the Lord. Kami akan menyembah cuma Tuhan. Saat iblis menggoda Yesus, ditunjukkan ke tempat yang paling tinggi dan ditunjukkan segala kemuliaan kerajaan di dunia. Akan kuberikan padamu asal engkau menyembah aku. Hanya daripadaku iblis. Sebab sembahlah Allah dan hanya kepada Dia kamu berbakti. Choose today to worship the Lord, to serve the Lord. Dan kamu akan mengalami from greatness to greatness, from grace to grace. God bless you. Amen. Selamat pagi. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Ada 2 amplop. Yang pertama untuk persepuluhan karena ini di minggu pertama. Yang kedua untuk persembahan umum. Persepuluhan juga bisa diberikan lewat rekening gereja. Juga bisa diberikan di minggu-minggu berikutnya atau kapan saja. Mari kita satu hati kita mempersiapkan. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami boleh bersuka cita, kami boleh menyembah-Mu, kami boleh menerima firman Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sepanjang 2025, kami boleh melewatinya bersama Engkau Tuhan. Berkat-Mu telah tercurah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mau mengembalikan persepuluhan, mengembalikan apa yang menjadi hak-Mu Tuhan. Dan kami juga mau memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan, tingkap-tingkap langit dibukakan, berkat-Mu dicurahkan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, 2026 ini Tuhan, Engkau bersama kami senantiasa Tuhan. Meskipun di dunia, meskipun di luar situasi tidak baik, tidak menentu, meskipun kami di lembah kekelaman, tapi Engkau senantiasa menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur dan kami memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
depan, Rocky sudah akan dimulai. Jadi ada bisa mengajak putra-putri, adik-adik untuk ikut ibadah Rocky. Yang kedua, hari ini Bapak Pendeta Gembala Sidang, Bapak Stefanus melakukan pelayanan di Jakarta sehingga tidak bisa bersama-sama dengan kita pada hari ini. Demikian informasi, mari kita berdoa. Mari Bapak, Ibu, Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih karunia-Mu, penyertaan pada kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, karena firman-Mu Tuhan pelita dalam kehidupan kami dan firman-Mu terang dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa kepada Bapak Heri beserta keluarga yang hari ini telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati beliau, Engkau menyertai beliau, berikan hikmat marifat-Mu kepada beliau dan beserta keluarga, sehingga Pak Heri semakin lebih dalam melayani Tuhan. Dan kiranya Engkau berkati usaha dan pekerjaan beliau, berkati Bu Popi beserta anak-anaknya dalam perlindungan, dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Stefanus Agus, Gembala Sidang kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati beliau, Engkau serta beliau dalam beserta keluarganya Tuhan. Berikanlah Pak Stefanus dan keluarga hikmat marifat yang daripada-Mu, sehingga Pak Stefanus dapat memimpin, dapat menyertai, dapat memimpin jemaat di tempat ini dengan baik sesuai dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Dan kiranya Engkau juga memberikan beliau semakin lebih dan lebih dalam melayani-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk leader di tempat ini beserta pelayan-pelayan di tempat ini Tuhan. Berikanlah kerendahan hati kami dalam melayani, berikanlah kesatuan hati Tuhan kami. Kami bergandengan tangan Tuhan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Dan biarlah Tuhan, hanya nama-Mu yang dipermuliakan di tempat ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk gereja di tempat ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan segala kerinduan, segala keinginan kami Tuhan untuk memiliki gedung yang permanen di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyediakan tempat ini Tuhan, tempat yang permanen yang terbaik Tuhan. Dan Engkau mencukupkan segala sesuatunya yang kami butuhkan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan tepat pada waktunya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati usaha, pekerjaan dan pendidikan. Kiranya Tuhan mereka dapat selalu melekat kepadamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Tuhan, jemaat yang mengalami sakit, pergumulan Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan dan Engkau pulihkan Tuhan. Dan Engkau menyelesaikan segala permasalahan pergumulan yang sedang dihadapi dengan cara-Mu yang ajaib. Kami tak lupa juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dapat merasakan kembali kasih karunia-Mu Tuhan. Dan dalam pemulihan ini Tuhan, Engkau memberikan kekuatan Tuhan yang pada mereka kepada mereka Tuhan. Sehingga mereka dapat kembali untuk kuat Tuhan dan dapat kembali untuk beraktivitas. Kami berdoa juga untuk daerah istimewa Yogyakarta Tuhan. Engkau berkati dari gubernur sampai pemerintahan sampai yang terbawah Tuhan. Engkau berikan kebijaksanaan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin kota Yogyakarta dengan baik. Dan biarlah Tuhan kota Yogyakarta dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari bencana alam Tuhan. Dan kota Yogyakarta selalu penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa berikanlah hikmat marifat yang daripada-Mu para pemimpin-pemimpin di bangsa Indonesia ini Tuhan. Berikanlah kebijaksanaan kepada mereka sehingga mereka dapat memimpin bangsa Indonesia dengan baik Tuhan. Dan berikanlah mereka Tuhan, berkati mereka dalam upaya mereka dalam memberikan memberikan kepemimpinan mereka Tuhan.
sehingga menjadi bangsa yang aman, damai, sejahtera, dan sentosa Tuhan. Berkati Tuhan dalam perlindungan, dalam kasih karunia-Mu, sehingga bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang aman, tentram, damai, sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dengan kerendahan hati kami mengucap syukur, dan kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja, karena semua ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan. Pejamkan mata, angkat kedua tanganmu dan pandang wajah Tuhan dengan mata imanmu. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Anak-anak Tuhan, kekasih Tuhan, kau adalah biji mata Tuhan. Kau diberkati dan dilindungi. Terimalah berkat Allah Bapa, Anak Yesus, dan Roh Kudus yang akan menyertai engkau semua hari ini, bahkan dalam masa di lembah kekelaman sekalipun. Penyertaan Tuhan sempurna sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadiku takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.